Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pesona, ranah informasi pemilu dan pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau seorang pengacara, kemudian dosen juga, ya. Kemudian konsultan hukum juga. Nah, pengalaman beliau pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah, kemudian terakhir di IAIN Imam Bonjol. Nah, Win, ya, Win. Ya, selamat datang di Bawaslu Pesisir Selatan, Bang Roni, ya. Ya. Oke, ini terkait dengan hoax politik. Nah, menurut Abang Roni, apa yang dimaksud dengan era hoax dan hoax politik? Ya, kalau hoax politik, saya sebagai janji kepada masyarakat, lalu jadi ini, ketika nanti saya terpilih dan tidak terpilih, ya udah janji ini menjadi janji. Misalnya, saya menjanjikan ketika saya terpilih, tentunya tingkat kemiskinan di daerah A. Walaupun saya tidak terpilih, kalau pemerintah punya program untuk mengatasi atau memberikan informasi-informasi yang sumbernya itu nggak jelas kepada masyarakat, dan dari sumber itu artinya masyarakat menggantungkan diri pada informasi. Di era digital ini tidak hanya masyarakat Indonesia, kita itu kan cenderung termakan dengan informasi yang belum jelas sumbernya, belum terverifikasi sumbernya, dan itu sangat cepat untuk direspon. Misalnya terjadi gempa gitu ya, lalu di media sosial informasi gempa itu diikuti dengan menampilkan foto yang nggak tahu tahun kapan gitu. Dan itu lebih dipercaya, informasinya disampaikan dari lembaga yang berwenang. Lalu ketika ada calon anggota parlemen atau calon presiden yang menyatakan bahwa ketika dia terpilih menjadi kepala daerah, kepala parlemen, menjadi yang menyampaikan bahwa dia akan mengedepankan kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kita bicara tentang upaya, kira-kira menurut apa upaya untuk menangkal atau mengatasi hoax dalam pemilu ini? Yang jelas pertama gini, ini menjadi penting, bahwa masyarakat sebagai penerima informasi itu tidak harusnya tidak hanya menerima informasi lalu membaca judulnya saja udah lalu disebarluaskan. Tapi harusnya diverifikasi apakah informasi itu benar, apakah informasi itu keliru. Oke, informasinya ternyata benar, lalu dia juga mestinya melakukan tindakan. Ketika dia akan menyebarkan ini akan berdampak positif atau berdampak negatif. Kalau misalnya dia berdampak negatif, maka harus tidak disebarkan. Tujuan yang berdampak positif misalnya informasinya adalah memastikan bahwa di 2024 harus ada pemilihan misalnya, kan tidak pemilu harus dilaksanakan di 2024, maksudnya positif, maka itu disebarluaskan. Kalau enggak ya udah disebarluaskan. Tapi kalau dia disebarluaskan ternyata akan menimbulkan kerusuhan, yang disebarluaskan yang berwajib. Contohnya misalnya terjadi pelanggaran pemilu, waktu kita mengikuti pelanggaran pemilu di daerah A, lalu saya sebagai warga negara melihat ada dugaan kecurangan, saya videokan lalu saya masukkan ke YouTube atau ke sosial media. Itu kan sebenarnya nggak perlu karena itu akan memancing kerusuhan. Harusnya apa yang saya lakukan? Saya serahkan ke yang berwenang, ke Bawaslu, penindakan. Jadi itu langkah-langkah yang mestinya harusnya dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua,
tentu menjadi penting penyelenggara pemilu untuk menyampaikan juga informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat supaya tidak terjadi misinformasi atau juga penyebarluasan informasi yang tidak benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak bahkan di Amerika pun gitu ya, hoax juga menyebar banyak. Kita cukup tahu lah bagaimana kemenangan Trump misalnya, dari mana saja menang itu juga kita sudah paham. Hoax juga berkembang gitu kan. Jadi supaya hoaxnya tidak berkembang, penyelenggara pemilu tentu juga harus bagaimana dia bisa melakukan pencegahan atau dia juga bisa melakukan upaya memberikan pendidikan yang clear kepada masyarakat, termasuk misalnya terjun terus ke lapangan ya. Saya pikir kayak sosialisasi yang diberikan kepada perangkat daerah, perangkat nagari, perangkat desa, atau hanya dengan beberapa orang, itu informasinya tidak tersampai. Perlu memastikan bahwa petugas mau KPU Bawaslu selain memiliki kemampuan dari segi ilmu yang cukup, juga kemampuan dia bisa kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Itu bisa menjadi sangat penting supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu, terutama yang menggunakan media sosial, itu bisa dikurangi. Saya agak cukup yakin gitu kalau kaca dari pemilu sebelumnya, tentu media sosial yang hari ini berkembang begitu besar, ini akan menjadi pertarungan sewa yang cukup besar. Yang cukup besar, dan kalau misalnya proses penanganannya masih sama dengan 2019, saya pikir itu juga tidak akan bisa digunakan untuk tahun sekarang. Jadi perlu memang baik dari segi kemampuan, dan satu lagi itu dunia digital itu kan yang paling penting. Selain kita punya kemampuan menggunakan alatnya, kita juga harus punya kemampuan untuk mengamankan alatnya. Jadi digital security-nya juga menjadi penting. Selanjutnya Bang, ini terkait dengan isu yang berkembang, isu bahwasannya akan ada beberapa kebijakan dalam pemilu serentak 2024. Salah satu isu tersebut terkait dengan digitalisasi untuk pemilu serentak. Nah, menurut apa pandangan apa terkait akan hal tersebut? Ya, kalau saya pikir untuk pemilu menggunakan alat digital memang sudah seharusnya perlu didorong untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran pemilu yang konvensional. Tidak bisa bebas ngasih suara gitu. Tapi satu hal juga yang perlu diperhatikan, kalau misalnya kita punya nafsu besar, terus kita punya kemampuan untuk membuat alatnya, tapi kita tidak pernah memastikan bahwa keamanan penggunaan alat ini bagus, gitu. Tentu ini juga akan menjadi masalah. Bahkan toh 2019 atau sebelumnya pada saat penghitungan suara saja itu sudah banyak penyerangan. Jadi kalau pemilihan menggunakan metode digital, kesiapan alatnya menjadi penting. Yang kedua, waktu dua tahun menjadi waktu yang sangat pendek menyiapkan dan memastikan orang-orang paham tentang metode. Jadi saya pikir ya, kalau pertanyaannya bagus atau tidak itu menjadi bagus. Banyak potensi kecurangan yang akan bisa diminimalisir, tapi potensi lainnya adalah ancaman terhadap
informasi yang tersimpan di digital ini. Kalau digital security-nya tidak bagus, ya bisa saja kan saya sudah ngasih suara bisa hilang, terus saya ngasih suara ke si A dari si B gitu kan, itu mungkin saja terjadi lainnya ya. Kita misalnya proses verifikasinya juga menjadi tidak berjalan dengan baik, apalagi kan ide misalnya penggunaan iktp itu kan salah satu upaya untuk menjembatani proses itu harusnya. Jadi ketika udah menggunakan iktp nanti juga orang ada identitas nama. Jadi nomor identitasnya itu cuma satu, KTP-nya nomornya sama, SIM-nya nomornya sama, paspornya nomornya sama. Tentu ini akan jauh lebih aman memastikan apakah benar si yang ini menyerahkan suara. Lalu juga verifikasi wajahnya misalnya apakah betul. Lalu ketika dia sudah memberikan suara, bagaimana pengamanan terhadap suara yang sudah diberikan. Walaupun tidak ada transportasi dari daerah pemilihan sampai ke tidak akan ada kekacauan, tapi lintas penggunaan jaringan jangan kita anggap juga aman. Banyak juga penusuk jaringan kan yang bisa mengambil, mencuri, bahkan juga mengacak data dikirimkan ke internet. Ini mungkin salah satu dari hal yang sudah hampir habis ya Bang ya. Nah, menurut Abang terkait dengan tantangan pemilu serentak tahun 2024 nanti, dari bentuk surat suara, kemudian dengan kampanye, hingga antisipasi jika pandemi yang hari ini secara nasional dan berubah menjadi endemi. Nah, pemilu berakhir, bagaimana pandangan Abang? Ya. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 Iya. Bahwa pelaksanaan pemilu di tahun 2024 jadi dan itu harus dilaksanakan karena sudah keluar ya. Sudah keluar dan konstitusi juga pemerintah seperti itu tidak ada bagi pemerintah untuk menunda. Apakah dia akan berjalan secara baik atau tidak? Yang menjaga masih terang gitu ya. Mungkin juga persiapan, saya juga nggak tahu persiapan juga sudah belum sekarang yang kemarin terjadi perdebatan ya. Jadi terus juga aturan-aturan dari pelaksanaan pemilu dari ada beberapa yang harusnya direvisi, terutama bagaimana memang kampanye itu tidak hanya menyasar kampanye konvensional, tapi kampanye yang menggunakan di era digital itu juga mesti dilakukan. Kan hari ini kita itu kan hidup tidak hanya di dunia nyata, tapi juga hidup di dunia maya. Pengaturan pada dunia kita itu juga harus berlaku. Lalu bagaimana kesiapan juga dari bahwa pelanggaran atau potensi pelanggaran di pemilu 2024 tentu juga kemampuan sumber daya manusia ini juga penting. Terus kalau misalnya pemilu dikhawatirkan akan menaikkan lagi konflik, perlu ada upaya karena pemilu tapi kan juga yang mesti dipastikan melek digital 100%, 50% itu diukur. Jadi tidak bisa misalnya serta-merta si penyelenggara pemilu memaksakan kita sudah bisa digitalisasi, kita menggunakan proses digital. Kalau masyarakat juga akan mengurus partisipasi dari peran serta masyarakat. Nah, yang menjadi penting menurut saya itu adalah terutama di pengawasan
perlu misalnya, kalau dulu kan lebih fokus itu aturan itu dan aturan dari KPU gitu ya. Tapi bisa nggak kita juga mendorong misalnya kesepakatan bersama untuk memastikan bahwa seluruh pelanggaran itu bisa bahwa saya berpikir ini bahwa Bawaslu ini kan posisinya hari ini agak menarik. Di satu sisi dia bisa berperan menjadi hakim, pengadil gitu ya. Di sisi lain dia bisa menjadi penyidik juga. Jadi ini kan dua posisi yang sebenarnya di dalam hukum pidana itu nggak mungkin kan bisa terjadi. Penyidik terus juga dia pengadil. Ini kan harus dipisah. Kita sebenarnya pengen Bawaslu ini berada di posisi mana sih? Kalau dia pengawas pemilu ya sudah cukup dia berada dalam proses penyidikan saja, nggak perlu dia sampai menyidangkan pula. Sampai dia misalnya menjadi hakim, dia sudah jadi hakim garis saja, jangan sampai jadi hakim yang mengadili. Ini menurut saya juga penting untuk dipastikan. Apalagi 2024 pertarungannya itu akan cukup luar biasa ya, karena kan Pak Jokowi sudah habis masanya. Akan muncul pejuang-pejuang baru kan, orang terbaik baru di Indonesia, dan yang akan dipertarungkan itu juga tujuannya jangka panjangnya juga besar, karena kan 2024 Indonesia itu punya ibu kota baru. Karena dia kan bukan pindah, dia bikin ibu kota baru yang juga mesti diperhatikan oleh si pemimpin yang baru. Jadi, tentu menjadi penting pengawas pemilu, Bawaslu itu betul-betul menjadi peran yang mengawasi proses. Jangan sampai ada peran yang mengadili proses. Karena kalau mengadili proses, saya pikir ya sudah lama sekali juga saya berpikir. Maksudnya ya pilihannya itu satu-satu saja, jangan dipilih dua-duanya. Masa ya saya di satu sisi saya jadi hakim, besok di sisi lain saya jadi menjadi orang yang mengawasi. Saya pikir ini juga harus diperbaiki ke depan, sehingga memang harapan kita di 2024 pemilunya itu bisa berjalan secara baik. Bawaslu tentu mesti menjadi garda terdepan untuk memastikan pemilihan umum itu berjalan dengan baik. Bawaslu ini kan juga dia tidak hanya mengawasi, dia juga memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu menjadi pekerjaan yang cukup berat. Karena dia cukup berat, itu pemerintah perlu juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi Bawaslu. Begitu kira-kira. Terakhir, saya akan tutup. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube, kemudian di Facebook kami juga, Facebook Lembaga Bawaslu Kabupaten Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.